Apakah kamu berpikir bahwa untuk berkembang, kamu perlu melakukan perubahan yang besar-besaran dalam hidupmu? Apa jadinya jika kita bilang bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang luar biasa, kita perlu melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang ada di sekitar kita? Nah, hari ini kita akan membongkar 7 kebiasaan kecil yang dapat merubah hidupmu secara signifikan. Jadi, tontonlah video ini sampai selesai. Kebiasaan yang pertama ialah bangun pagi dan berikan senyuman pada dirimu. Ini mungkin terdengar sederhana, bahkan terlalu sederhana bagi sebagian orang. Tetapi percayalah, kekuatan senyuman pagi itu luar biasa. Bagaimana pagi hari kita dimulai bisa memiliki dampak besar pada kinerja sepanjang hari. Bayangkan situasi ini, ketika kamu terbangun dengan alarm yang berdering di samping tempat tidurmu, mata kamu masih terasa berat, tubuh masih terasa kaku, dan pikiran masih terombang-ambing antara dunia mimpi dan kenyataan. Mungkin insting pertamamu adalah meraih ponselmu untuk mengecek pesan atau sosial media sebelum benar-benar bangun dari tempat tidur. Suara-suara informasi yang membanjiri pikiranmu sejak awal pagi bisa mempengaruhi suasana hatimu, bahkan sebelum kamu benar-benar memulai hari. Tapi bagaimana jika kita mengubah skenario itu sedikit? Bayangkan jika setiap pagi pertama-tama yang kamu lakukan setelah membuka mata adalah memberikan senyuman kecil pada dirimu sendiri. Mungkin kamu memperhatikan satu hal yang kamu syukuri, atau sekedar mengucapkan pagi yang baik pada dirimu sendiri di depan cermin. Ini bukan hanya tentang memperbaiki suasana hati, tetapi tentang memberikan energi positif pada dirimu sendiri untuk menghadapi hari dengan semangat yang baru. Senyuman itu sendiri memiliki efek fisik dan psikologis yang signifikan. Ketika kita tersenyum, otak kita melepaskan endorfin dan serotonin, yang merupakan hormon-hormon yang membuat kita merasa bahagia dan rileks. Selain itu, senyuman juga dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, dengan memberikan senyuman pada diri kita sendiri di pagi hari, kita tidak hanya memberikan awalan yang positif pada hari kita, tetapi juga membantu menjaga kesehatan fisik dan mental kita secara keseluruhan. Selain itu, senyuman juga memiliki kekuatan untuk menular. Ketika kita senyum pada orang lain, seringkali mereka akan merespon dengan senyuman juga. Ini dapat menciptakan lingkaran positif di sekitar kita, di mana energi positif dan kebahagiaan beredar dengan bebas. Jadi, dengan memulai hari dengan senyuman, kita tidak hanya memberikan manfaat pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang lain di sekitar kita. Namun, penting untuk diingat bahwa senyuman pagi bukanlah solusi ajaib untuk semua masalah. Ini adalah bagian kecil dari serangkaian kebiasaan positif yang dapat membantu kita berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Kuncinya adalah konsisten dan komitmen untuk melakukannya setiap hari. Jadi, mulailah hari ini dengan memberikan senyuman pada dirimu sendiri, dan lihatlah bagaimana hal kecil itu dapat mengubah perbedaan besar dalam hidupmu. Kebiasaan kedua yang ingin kita bahas adalah latihan meditasi singkat. Sekarang, tunggu dulu sebelum kamu berpikir bahwa meditasi adalah praktek yang hanya cocok untuk spiritual atau yogi yang berpengalaman. Meditasi sebenarnya adalah latihan sederhana yang dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi, apa sebenarnya meditasi? Meditasi adalah latihan batin yang melibatkan fokus pada pernapasan, pikiran, atau perasaan untuk mencapai kesejahteraan mental dan emosional. Ini bukan tentang mengosongkan pikiranmu sepenuhnya atau mencapai pencerahan dalam semalam, tetapi tentang mengalami momen kesadaran yang lebih dalam dan tenang. Saat kita berbicara tentang meditasi singkat, kita berbicara tentang memulai dengan hanya beberapa menit setiap hari. Ya, kamu tidak perlu duduk dalam posisi lotus selama 1 jam untuk merasakan manfaatnya.
Cukup meluangkan waktu 5 hingga 10 menit di pagi hari sebelum kamu memulai aktivitasmu untuk melakukan latihan meditasi. Salah satu teknik meditasi yang paling umum adalah fokus pada pernapasan. Caranya sederhana, duduk atau berbaring dengan nyaman, tutup mata dan fokuslah pada sensasi pernapasanmu. Rasakan aliran udara yang masuk dan keluar dari hidungmu. Ketika pikiranmu mulai melayang jauh, alihkan perhatianmu pada pernapasanmu. Ini normal dan merupakan bagian alami dari proses meditasi. Selain fokus pada pernapasan, kamu juga dapat mencoba meditasi yang berfokus pada pikiran atau perasaan. Ini melibatkan pengamatan pikiran atau emosi yang muncul tanpa penilaiannya atau terlihat di dalamnya. Tujuannya bukan untuk mengubah pikiran atau emosi tersebut, tetapi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Manfaat meditasi singkat ini sangat beragam. Pertama, ini membantu mengatur pikiranmu dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan stres. Meditasi memberikan kesempatan untuk mereda dan menenangkan pikiranmu. Ini juga dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi yang bermanfaat dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih efisien. Selain itu, meditasi juga memiliki manfaat yang jelas bagi kesehatan mental dan emosionalmu. Ini dapat membantu mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan perasaan kesejahteraan secara keseluruhan. Bahkan, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa meditasi secara konsisten dapat mengubah struktur dan fungsi otak untuk lebih baik. Jadi, jangan ragu untuk mencoba meditasi singkat sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk merenung dan menemukan ketenangan dalam kesibukanmu. Dengan sedikit latihan dan kesabaran, kamu mungkin akan terkejut dengan beberapa besar dampak kecil ini dapat membawa perubahan besar dalam hidupmu. Kebiasaan ketiga yang ingin kita bahas adalah mencatat tujuan harian. Seringkali kita merasa terjebak dalam kegiatan sehari-hari tanpa arah yang jelas atau tujuan yang ingin dicapai. Tanpa tujuan yang jelas, mudah bagi kita untuk merasa kehilangan motivasi dan fokus. Oleh karena itu, mencatat tujuan harian dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu kita tetap fokus dan terorganisir. Mencatat tujuan harian sebenarnya sangat sederhana. Setiap pagi sebelum kamu memulai beraktivitas, luangkan waktu untuk menuliskan 3 tujuan yang ingin kamu capai hari itu. Tujuan ini bisa berupa hal-hal kecil seperti menyelesaikan tugas tertentu di tempat kerja, berolahraga selama 30 menit, atau bahkan mencoba resep masakan baru. Mengapa mencatat tujuan harian begitu penting? Pertama-tama, ini membantu kita memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan menetapkan tujuan harian, kita memberikan arah yang jelas bagi tindakan kita sehingga kita tidak terombang-ambing dalam lautan tugas dan kewajiban sehari-hari. Selain itu, mencatat tujuan harian memberikan rasa pencapaian setiap kali kita berhasil mencapainya. Ketika kita menandai tujuan-tujuan tersebut sebagai selesai, itu memberikan perasaan kepuasan dan motivasi untuk terus maju. Bahkan tujuan kecil yang dicapai dapat memberikan dorongan moral yang besar untuk menghadapi tantangan berikutnya. Mencatat tujuan harian juga membantu kita mengukur kemajuan kita dari waktu ke waktu. Dengan melihat tujuan-tujuan yang kita telah capai, kita dapat menilai seberapa jauh kita telah datang dan di mana kita mungkin perlu melakukan penyesuaian. Ini membantu kita tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang mungkin terjadi di sepanjang jalan. Selain itu, mencatat tujuan harian juga membantu kita menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan menetapkan tujuan-tujuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan kita, kita dapat memastikan bahwa kita tidak terlalu fokus pada satu area sementara mengabaikan yang lainnya. Ini membantu kita mencapai keseimbangan yang sehat antara bekerja, bermain, dan beristirahat. Terakhir, mencatat tujuan harian membantu kita mengembangkan kedisiplinan dan konsistensi.
Dengan meluangkan waktu setiap hari untuk menetapkan tujuan dan berusaha untuk mencapainya, kita membentuk kebiasaan yang positif dan produktif. Ini membantu kita menjadi lebih efektif dalam mengelola waktu dan sumber daya kita. Kebiasaan selanjutnya adalah bergerak secara teratur. Sebagai makhluk yang bergerak, tubuh kita dirancang untuk beraktivitas dan bergerak secara teratur. Namun, dalam kehidupan modern yang seringkali dihabiskan di depan layar komputer atau televisi, aktivitas fisik seringkali terabaikan. Bergerak secara teratur tidak hanya penting untuk kesehatan fisik kita, tetapi juga kesehatan mental dan emosional. Bergerak secara teratur tidak berarti kamu harus menjadi atlet profesional atau menghabiskan berjam-jam di gym setiap hari. Ini bisa berupa aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan latihan kekuatan ringan di rumah. Yang penting adalah melakukan sesuatu yang membuat tubuhmu bergerak dan aktif setiap hari. Manfaat bergerak secara teratur sangatlah banyak. Pertama, ini membantu menjaga kesehatan fisikmu. Aktivitas fisik membantu meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan daya tahan, serta memperbaiki sirkulasi darah dan sistem kardiovaskular. Ini semua mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya yang terkait dengan gaya hidup yang tidak aktif. Selain itu, bergerak secara teratur juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental dan emosionalmu. Ketika kita bergerak, tubuh kita melepaskan endorfin yang merupakan hormon yang membuat kita merasa bahagia dan nyaman. Aktivitas fisik juga membantu mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur. Jadi, jika kamu merasa stres atau cemas, cobalah untuk bergerak sedikit dan lihatlah bagaimana itu dapat membantu merasa lebih baik. Selain manfaat kesehatan, bergerak secara teratur juga membantu meningkatkan produktivitas. Ketika tubuh kita aktif, otak kita juga bekerja lebih baik. Ini meningkatkan fokus, konsentrasi, dan kreativitas kita, yang semuanya sangat penting untuk menjadi produktivitas dalam pekerjaan atau studi kita. Jadi, jika kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, cobalah untuk mengubahnya dengan bergerak sedikit. Namun, penting untuk diingat bahwa bergerak secara teratur tidak harus menjadi sesuatu yang membosankan atau melelahkan. Cobalah untuk menemukan aktivitas yang kamu nikmati dan sesuai dengan gaya hidupmu. Misalnya, jika kamu tidak suka berolahraga gym, cobalah untuk berjalan kaki di taman dan bersepeda di sekitar lingkunganmu. Yang penting adalah menemukan cara untuk membuat aktivitas fisik menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dari rutinitas sehari-hari. Jadi, mulailah hari ini dengan membuat komitmen untuk bergerak secara teratur. Luangkan waktu setiap hari untuk melakukan sesuatu yang membuat tubuhmu aktif dan energik. Dengan sedikit usaha dan konsistensi, kamu akan merasakan manfaatnya dalam kesehatan fisik, mental, dan emosionalmu. Dalam dunia yang terhubung secara digital ini, kita seringkali merasa terkait pada perangkat kita dan terus-menerus terhubung dengan berbagai platform sosial media. Namun, terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional kita. Mengambil jeda dari sosial media bukan berarti menghapus akun atau berhenti sepenuhnya menggunakan platform tersebut. Sebaliknya, ini tentang memberikan dirimu jeda singkat untuk melepaskan diri dari gangguan online dan mendapatkan kembali fokus pada ketenangan. Ini bisa berupa waktu yang kamu alokasikan setiap hari untuk tidak menggunakan sosial media, atau bahkan periode jangka panjang di mana kamu memutuskan untuk tidak aktif secara online. Mengapa mengambil jeda dari sosial media itu penting? Pertama, ini membantu mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh tekanan sosial media. Ketika kita terus-menerus terhubung dengan platform tersebut, kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa tidak memadai atau tidak bahagia dengan hidup kita sendiri. Mengambil jeda dari sosial media memberikan kesempatan untuk meresapi
dan menghargai momen-momen dalam kehidupan nyata kita tanpa tekanan untuk terus membagikannya secara online. Selain itu, mengambil jeda dari sosial media juga membantu meningkatkan fokus dan produktivitas kita. Ketika kita terganggu oleh notifikasi dan scrolling tak berujung, kita dapat fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan perhatian kita sepenuhnya. Ini membantu kita menjadi lebih efisien dalam pekerjaan atau studi kita dan mengurangi kecenderungan untuk teralih oleh hal-hal yang tidak penting. Selain manfaat kesehatan mental, mengambil jeda dari sosial media juga dapat membantu kita menghargai koneksi sosial dalam kehidupan yang nyata. Terlalu sering kita mengandalkan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial kita, tetapi tidak ada yang dapat menggantikan koneksi dan interaksi kita yang sebenarnya dengan orang lain di sekitar kita. Mengambil jeda dari sosial media memberikan kesempatan untuk mendalamkan hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita dan membangun koneksi yang lebih baik dan berarti. Jadi, jangan ragu untuk mengambil jeda dari sosial media sesekali. Cobalah untuk menyempatkan waktu setiap hari atau setiap minggu untuk tidak menggunakan platform tersebut dan meluangkan waktu untuk menyadari dan menghargai momen-momen dalam kehidupan nyata kita. Dengan begitu, kita dapat mengembalikan keseimbangan dalam hidup kita dan merasakan manfaatnya dalam kesejahteraan mental, emosional, dan sosial kita. Membaca bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga merupakan cara yang efektif untuk terus belajar dan berkembang, baik itu membaca buku, artikel, atau berita. Menyisihkan waktu untuk membaca setiap hari memiliki manfaat besar bagi perkembangan pribadi kita. Membaca adalah jendela dunia yang membuka pikiran kita ke berbagai gagasan, perspektif, dan pengetahuan baru. Melalui membaca, kita dapat menjelajahi dunia tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah kita sendiri. Kita dapat belajar tentang sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan, serta mendapatkan wawasan baru tentang kehidupan dunia di sekitar kita. Salah satu manfaat utama membaca adalah meningkatkan pengetahuan kita. Dengan membaca, kita dapat mengakses informasi dan pemahaman yang lebih luas dari berbagai topik. Ini membantu kita menjadi lebih terinformasi dan teredukasi tentang dunia sekitar kita, serta memperluas wawasan kita tentang berbagai hal. Selain itu, membaca juga membantu meningkatkan keterampilan bahasa dan pemahaman kita. Saat kita membaca, kita secara tidak langsung terpapar pada beragam kosakata dan struktur kalimat yang berbeda. Ini membantu memperkaya bahasa kita dan meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Selain manfaat intelektual, membaca juga memiliki manfaat emosional dan psikologis. Saat kita terlibat dalam cerita-cerita dan pengalaman orang lain melalui membaca, kita dapat mengembangkan empati dan rasa simpati terhadap orang lain. Ini membantu kita tetap terhubung dengan dunia di sekitar kita dan memperdalam pengalaman hidup kita sendiri. Tidak hanya itu, membaca juga merupakan cara yang baik untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Saat kita tenggelam dalam buku atau artikel yang menarik, kita dapat melupakan sejenak masalah dan kekhawatiran kita sendiri. Ini membantu meredakan pikiran dan tubuh kita, serta memberikan kesempatan untuk bersantai dan melepaskan diri dari tekanan sehari-hari. Jadi, luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik itu hanya beberapa halaman sebelum tidur atau 1 jam di tengah hari. Sediakan waktu untuk menikmati kegiatan yang bermanfaat ini. Dengan membaca setiap hari, kita tidak hanya mengembangkan diri kita secara pribadi, tetapi juga memperkaya hidup kita dengan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman baru. Kebiasaan terakhir yang ingin kita bahas adalah bersyukur sebelum tidur. Seringkali kita terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari sehingga kita lupa untuk mensyukuri hal-hal yang telah kita miliki dan alami. Namun, mengalami momen refleksi dan bersyukur sebelum tidur memiliki dampak yang kuat pada kesejahteraan kita secara keseluruhan.
Bersyukur sebelum tidur tidak memerlukan waktu yang lama atau usaha yang besar. Hanya dengan meluangkan beberapa menit setiap malam sebelum tidur untuk merenungkan dan menghargai hal-hal yang baik dalam hidup kita sudah cukup. Ini bisa berupa mengingat momen-momen menyenangkan yang terjadi hari itu, mengucapkan terima kasih atas orang-orang yang telah membantu kita, atau sekedar menghargai kesempatan dan keberuntungan yang telah kita dapatkan. Mengapa bersyukur sebelum tidur itu penting? Pertama, itu membantu kita mengubah fokus kita dari hal-hal negatif atau stres yang mungkin terjadi dalam hidup kita menjadi hal-hal yang positif dan bermakna. Saat kita mengalami momen refleksi dan menghargai kebaikan dalam hidup kita, itu membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan, serta meningkatkan perasaan kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Selain itu, bersyukur sebelum tidur juga membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Saat kita mengalami momen refleksi yang tenang dan positif sebelum tidur, itu membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita, membuat kita lebih siap untuk tidur dengan nyenyak dan terbangun dengan segar keesokan paginya. Bersyukur sebelum tidur juga membantu meningkatkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Saat kita mengucapkan terima kasih atas dukungan dan cinta yang mereka berikan, itu membantu memperkuat ikatan emosional dan memperdalam koneksi kita dengan mereka. Ini juga membantu menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di sekitar kita, di mana kita merasa dihargai dan dihormati. Jadi, jangan lupa untuk mengalami momen refleksi dan bersyukur sebelum tidur setiap malam. Sediakan waktu untuk menghargai dan mensyukuri kebaikan dalam hidupmu, baik itu besar atau kecil. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya membawa lebih banyak kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita sendiri, tetapi juga memancarkan energi positif ke dunia di sekitar kita. Itu dia ketujuh kebiasaan kecil yang dapat membawa perubahan besar dalam hidupmu. Sekarang giliranmu untuk bertindak. Pilihlah setidaknya satu dari kebiasaan ini dan terapkan dalam hidupmu sekarang. Jangan lupa untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar dan tag teman atau keluargamu yang mungkin juga tertarik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sekian dari kami. Salam perubahan, salam sukses, dan selamat berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.